Untuk menambah pengetahuan kita bersama, berikut ini redaksi Kejora News akan menginformasikan tentang 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2020 versi Forbes.com. Sebelumnya perlu kita ketahui, bahwa sesuai sensus tahun 2020 lalu, penduduk Indonesia sebanyak 270,2 juta. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPS Suharyanto bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Muhammad Hudori dalam siaran persnya di Hotel Borobudur, Kamis, tanggal 21 Januari tahun 2021, sebagaimana media ini mengutip dari laman bisnis.com. Dan teman-teman inilah 10 orang terkaya di Indonesia. 1. Hartono. Ia memiliki kekayaan sebesar 38,8 miliar dolar dengan kalkulasi Rp14.000 maka sama dengan 543,200 triliun rupiah di tanggal 9 Desember tahun 2020. Hartono bersaudara mendapatkan sebagian besar kekayaan mereka dari investasi mereka di Bank Sentral Asia, BCA. Keluarga Hartono membeli saham BCA. Setelah keluarga kaya Salim kehilangan kendali atas bank tersebut selama krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai tahun 1998. Akar kekayaan keluarga berasal dari pembuat rokok kretek jarum, dimulai oleh ayah mereka dan sekarang dijalankan oleh putra budi, yakni Victor. Kepemilikan keluarganya, termasuk merek elektronik populer Polytron dan real estate utama di Jakarta. 2. Wijaya memiliki kekayaan 11,9 miliar dolar atau 166,600 triliun rupiah di tanggal 9 Desember tahun 2020. Keluarga Wijaya mewarisi kerajaan bisnis Eka Cipta Wijaya yang meninggal pada Januari tahun 2019 di usia 98 tahun. Gambar di atas adalah anak tertua Eka, Teguh. Seorang imigran Tionghoa ke Indonesia, Eka Cipta Wijaya mulai berjualan biskuit saat remaja. Saat ini sinar mas mereka bergerak di bidang kertas, real estate, jasa keuangan, agribisnis dan telekomunikasi. 4 putra tertua Wijaya mengawasi kerajaan yang dibangunnya, sementara yang lain telah membangun bisnis sendiri. 3. Prayogo Pangestu memiliki kekayaan 6,7 miliar dolar atau 93,800 triliun rupiah di tanggal 24 Februari tahun 2201. Putra seorang pedagang karet, Prayogo Pangestu memulai bisnisnya di bidang perkayuan pada akhir tahun 1970-an. Perusahaannya Barito Pacific Timber Go publik pada tahun 1993 dan berganti nama menjadi Barito Pacific setelah mengurangi bisnis kayunya pada tahun 2007. Pada 2007 Barito Pacific mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri, yang juga berdagang di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2011 Chandra Asri bergabung dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Saham Barito Pacific terpukul pada tahun 2020 karena permintaan global yang lemah untuk petrokimia, yang memengaruhi harga. 4. Anthony Salim memiliki kekayaan 5,9 miliar dolar atau 82,600 triliun rupiah di tanggal 9 Desember tahun 2020. Anthony Salim mengepalai grup Salim dengan beragam investasi di perbankan, makanan, dan telekomunikasi. Salim adalah CEO Indofood senilai 5,4 miliar dolar. Penjualan 2019, salah satu pembuat mie instan terbesar di dunia. Keluarga Salim memiliki saham di firma investasi First Pacific yang terdaftar di Hong Kong, yang memiliki aset 21,9 miliar dolar di 6 negara. Brother Andri Halim adalah wakil ketua KOF pembuat roti Singapura. Sister Mira mendirikan perusahaan yang mendistribusikan produk Indofood di China. Selama krisis keuangan Asia 1997. Keluarga Salim kehilangan kendali atas Bank Sentral Asia ke tangan keluarga Hartono, yang kini menjadi keluarga terkaya di Indonesia. 5.
Sri Prakash Lohia memiliki kekayaan 5,6 miliar dolar atau 78,400 triliun rupiah di tanggal 9 Desember tahun 2020. Sri Prakash Lohia menghasilkan banyak kekayaan dengan memproduksi PET dan petrokimia lainnya. Pada 1970-an ia dan ayahnya pindah dari India ke Indonesia, di mana mereka mendirikan Indorama Corporation sebagai pembuat benang pintal. Sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik petrokimia, membuat produk industri termasuk pupuk polyolefins, bahan baku tekstil dan sarung tangan medis. Lohia tetap menjadi ketua tetapi tinggal di London. Putranya Amit adalah wakil ketua. Adik laki-lakinya Aloke Lohia, juga seorang miliarder, tinggal di Thailand, di mana ia menjalankan pembuat polimer PET Indorama Ventures Public Co. 6. Susilo Wonowitjoyo memiliki kekayaan 5,3 miliar dolar atau 74,200 triliun rupiah di tanggal 9 Desember tahun 2020. Susilo Wonowitjoyo dan keluarganya mendapatkan kekayaan dari gudang garam, produsen rokok kretek yang diperdagangkan secara publik, yang memproduksi 96 miliar batang rokok pada tahun 2019. Ayahnya Surya, yang rupanya mulai bekerja di bisnis tembakau pamannya, dan mendirikan gudang garam pada 1958. Kakaknya, Rahman Halim, mengambil alih seperempat abad kemudian, dan menjalankannya hingga kematiannya pada tahun 2008. Susilo telah menjadi presiden direktur sejak 2009, saudara perempuannya Juni Setiawati adalah komisaris utama. 7. Jogi Hendra Atmaja memiliki kekayaan sebesar 4,3 miliar dolar atau 60,200 triliun rupiah di tanggal 9 Desember tahun 2020. Jogi Hendra Atmaja adalah kepala grup Mayora, salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia, menjual kopi, sereal, permen, biskuit dan banyak lagi. Grup Mayora menjual mereknya, termasuk Kopiko, Danisa, dan Roma, di lebih dari 90 negara dan mempekerjakan 30.000 orang. Keluarganya mulai membuat biskuit di rumah pada tahun 1948 dan secara resmi mendirikan grup Mayora pada tahun 1977. Atmaja dan keluarganya memiliki saham mayoritas di Mayora Indah, perusahaan unggulan grup yang diperdagangkan secara publik. 8. Bunyamin Setiawan memiliki kekayaan 4,1 miliar dolar atau 57,400 triliun rupiah di tanggal 9 Desember tahun 2020. Bunyamin Setiawan yang memiliki gelar doktor di bidang farmakologi ini mendirikan Kalbe Farma di sebuah bengkel pada tahun 1966 bersama kelima saudara kandungnya. Kalbe Farma kini menjadi perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991. Setiawan dan saudara-saudaranya memiliki saham yang cukup besar. Dr. Boen, begitu panggilannya, juga mengendalikan mitra keluarga yang diperdagangkan secara publik, yang mengoperasikan 25 rumah sakit. 9. Khairul Tanjung memiliki kekayaan 3,9 miliar dolar atau 54,600 triliun rupiah di tanggal 9 Desember tahun 2020. CT Corp. Khairul Tanjung terkenal karena menerbitkan kartu kredit, mengoperasikan hypermarket dan menjalankan stasiun TV. Trans Retail miliknya memiliki toko grosir di bawah merek Carrefour dan Transmart. Grupnya juga mengontrol franchise Wendy di Indonesia dan memiliki franchise Versace, Mango dan Jimmy Choo. Dia memiliki saham di Maskapai Nasional Indonesia Garuda. 10. Tahir dan keluarga memiliki kekayaan 3,3 miliar dolar atau sekitar 46,200 triliun rupiah di tanggal 24 Februari tahun 2021. Tahir adalah pendiri grup Mayapada konglomerat di bidang perbankan, perawatan kesehatan, dan real estate. Keluarga tersebut memiliki saham di Bank Mayapada dan Maha Properti Indonesia yang terdaftar di perusahaan properti pada tahun 2018. Dia juga memiliki properti di Singapura, termasuk melalui perusahaan properti terdaftar MYP. Dia adalah salah satu pemilik lisensi yang menerbitkan Forbes Indonesia.
Istrinya Rosi adalah Putri Taipan Indonesia, Mohtiar Riyadi.